guys, selamat datang di Waifum. Masih bersama Aika Yui nih guys. Hari ini kita akan lanjutin kisah Kang Yusung, sang Hero King. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita gas. Beberapa jam yang lalu, saat Kang Yusung diinterogasi, Kang Yusung diminta mengucapkan kata-kata yang ada di pikirannya ketika orang yang menginterogasikannya mengucapkan sebuah kata. Di sini, kata yang pertama disebutkan itu adalah hero dan Kang Yusung langsung menjawab scientist. Sementara itu, scientist selalu berkata ke publik kalau dirinya sangat mendukung keputusan Kang Yusung. Karena hero bukan hanya gelar untuk player yang kuat. Hero adalah orang yang melindungi kehidupan dari krisis yang menimpa dunia. Selain itu, scientist juga berkata sebagai teman Kang Yusung. Dirinya meminta tolong untuk mengingat bahwa para hero juga manusia sama seperti semua orang. Setelah semua acara yang dihadiri scientist selesai, dirinya merasa sangat khawatir dan ingin tahu bagaimana keadaan Kang Yusung saat ini. Setelah menyerah pada Right Tower dan setelah menghadapi tuduhan kejam dari para wartawan, scientist juga ingin tahu apa yang terlintas di pikiran Kang Yusung. Selain itu, scientist juga ingin tahu apakah saat ini Kang Yusung menangis lagi atau tidak. Perasaan khawatir scientist ini sampai membuat dirinya berusaha keras mencari tahu kabar dari Kang Yusung di internet. Kemudian, scientist pun berpikir apakah bisa mereka kembali ke masa lalu. Keesokan harinya, scientist menjalani jadwalnya yang padat dari pagi sampai malam. Setelah semuanya selesai, scientist pun bertanya-tanya apakah dirinya sudah melakukan hal yang benar atau belum. Soalnya, dirinya belum melakukan Right Tower sama sekali sepanjang minggu. Lalu, teman scientist pun datang menemui scientist. Temannya datang itu untuk memberikan semangat kepada scientist dengan berkata bertahanlah sedikit lebih lama. Mungkin musim ini akan jadi yang terakhir. Mendengar hal tersebut membuat scientist jadi teringat masa lalu waktu season ketiga. Di mana itu adalah masa keemasan para hero yang dimana para hero tersebut masih bersama dan saling membantu. Tapi bagi scientist waktu itu bukanlah masa keemasan para hero. Karena para hero mulai kehilangan kebajikan mereka. Waktu itu, scientist melihat sudah ada 3 hero yang mulai menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap dunia. Dan hal tersebut membuat scientist mulai sadar kalau masa keemasan para hero sudah berakhir. Kemudian, scientist jadi benar-benar sadar setelah musim berikutnya dimulai. Saat itu, politik sudah menelan para hero, bahkan si kakek pun waktu itu sampai membunuh rekannya sendiri yang bernama Erin. Hal tersebut membuat scientist marah besar, tapi si kakek tidak peduli sama sekali dan berkata kalau negara Erin tidak bersekutu dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, scientist pun tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa diam saja. Sejak hari itu, para hero pun mulai tidak bekerja sama lagi meskipun tingkat kesulitan tower yang lebih tinggi terbuka. Karena mereka sudah tidak bisa saling mempercayai satu sama lain. Akibat hal tersebut, menyelesaikan musim itu butuh waktu 1 tahun penuh. Bahkan ketika scientist dan Hero King berada di party yang sama. Kemudian, Kang Yusung pun mulai melakukan solo sejak musim kelima. Dan waktu itu, Kang Yusung membuat scientist tidak menyangka kalau Kang Yusung bisa membereskan tier 12 sendirian. Lalu teman scientist berkata mungkin musim ini akan sedikit berbeda karena ada scientist. Bahkan Kilgore juga sekarang bersama dengan Hero King juga. Scientist pun berkata kalau dirinya juga tidak yakin tentang hal tersebut, karena sulit untuk mengembalikan semuanya seperti sebelumnya. Kemudian, teman scientist berkata kembali meskipun sulit, tapi dirinya tetap ingin melihat party para hero lagi. Menurutnya, perkumpulan para hero itu keren sekali. Setelah itu, scientist berkata kalau dirinya ingin masuk ke tower dalam jumlah yang banyak. Mendengar scientist berkata begitu, temannya pun langsung ingat kalau tujuannya datang itu untuk memberitahu scientist kalau Kang Yusung sudah dibebaskan. Dan Kang Yusung langsung masuk ke tower Awakani yang kedua. Sudah tahu Kang Yusung bebas dan langsung masuk ke tower, scientist pun langsung berniat masuk ke tower juga. Di sini, scientist akan langsung menantang tower tier 8 yang belum lama ini terbuka. Karena scientist yakin Kang Yusung pasti akan melakukannya juga. Di sisi lain, Kang Yusung saat ini sedang memilih 1 dari 3 cermin di awakening keduanya. Tanpa pikir panjang, Kang Yusung pun langsung memilih cermin kedua berwarna merah yang dimana itu adalah cermin kekuasaan. Sementara itu, ketika Kang Yusung selesai menyelesaikan tower break sebelumnya, para monark memberikan banyak hadiah kepada Kang Yusung. Di sini, Kang Yusung sangat menyukai hadiahnya karena hadiah tersebut adalah blessing. Dan blessing di season sekarang itu sesuatu yang hebat. Selain itu, Kang Yusung juga mendapatkan sebuah kotak yang tersegel dan hadiah tersebut adalah hadiah awakening Kang Yusung. Lalu, Kang Yusung pun langsung membuka kotak tersebut dan mendapatkan item sekali pakai yang bisa meningkatkan statnya.
Dengan item-item tersebut, Kayasung pun akhirnya bisa menyelesaikan deck keempatnya. Karena Kayasung baru saja mendapatkan kelas baru bernama Dark Force Mage. Setelah itu, Kayasung pun melihat daftar tower tier 8 yang bisa dirinya masuki. Dan Kayasung memilih untuk masuk ke dalam tower zombie apokalip. Setelah masuk ke dalam tower, Kayasung langsung dihadapkan dengan para zombie yang sudah menunggunya. Kemudian Kayasung pun mengeluarkan pasukan undead-nya untuk menyerang para zombie. Dengan pasukan undead-nya saja sudah cukup untuk mengalahkan para zombie. Jadi Kayasung tidak perlu ikut untuk menyerang. Lalu serangan skala besar pun tiba-tiba muncul di belakang Kayasung. Ternyata itu adalah serangan dari Saints. Melihat Kayasung baik-baik saja, Saints pun merasa lega. Setelah itu, mereka pun langsung membentuk party berdua untuk menyelesaikan tower. Dengan membentuk party bersama Saints, Kayasung dan pasukannya pun jadi mendapatkan blessing dan hal tersebut membuat Kayasung sangat senang sampai berkata kalau dirinya mencintai Saints. Kemudian, Kayasung pun berterima kasih kepada Saints karena telah membantunya. Sementara itu, Saints berkata kalau dirinya hanya melakukan apa yang seharusnya dirinya lakukan saja. Setelah itu, notifikasi kalau Monarch telah mempengaruhi tower tersebut pun muncul. Ancaman sebenarnya dari tower tier 8 dan di atasnya itu adalah para monarch yang bisa menjalankan kekuasaannya di dalam tower yang mereka kuasai. Lalu zombie raksasa pun tiba-tiba muncul. Tanpa banyak basa-basi lagi, Kayasung dan Saints pun langsung maju untuk menyerang zombie tersebut. Kerjasama mereka sangat bagus hingga akhirnya membuat mereka bisa mengalahkan zombie tersebut. Tapi setelah itu semua, musuh pun langsung mendapatkan buff yang membuat semua monster menjadi berevolusi dan mereka juga jadi kebal terhadap beberapa serangan. Semua itu terjadi karena item bernama Hypyrus telah berhasil bermutasi. Dengan kondisi yang semakin memburuk, apalagi para monster sekarang kebal terhadap es, deck yang dipakai Kayasung saat ini itu sangat tidak cocok. Tapi karena tidak ada soul, Kayasung jadi tidak bisa mengganti decknya. Kayasung juga berpikir sepertinya ada orang yang menggunakan skill secara gegabah sebelum mereka datang. Mendengar Kayasung menyalahkan orang lain, Saints pun langsung menyarankan Kayasung untuk bergabung dengan player lain. Tapi Kayasung berkata kalau hal tersebut akan berbahaya jika mereka memberikan kesempatan para zombinya untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, Kayasung lebih memilih berkumpul untuk mengincar tubuh utamanya. Kemudian, Kayasung dan Saints pun mulai berlari ke arah tubuh utama monsternya. Lalu karena jirah yang Kayasung pakai itu berat, akhirnya Kayasung mengubah perlengkapannya dan langsung menggendong Saints supaya bisa bergerak lebih cepat. Di saat mereka sedang bergerak, mereka melihat jet milik Kilgore yang mengarah ke tubuh utamanya juga. Dengan adanya Kilgore, Saints pun langsung merasa lebih tenang karena ada top player lainnya yang bersama mereka saat ini. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, Kilgore pun langsung mulai menyerang tubuh utama monsternya. Karena tidak akan ada player yang datang lagi meskipun yang masuk ke tower tersebut itu 5 player. Setelah diserang oleh Kilgore, seseorang pun muncul dan langsung menyerang mereka. Karena diserang seperti itu, Kayasung pun mulai kesal karena ternyata orang tersebutlah yang membuat para zombie jadi kebal terhadap es. Awalnya mereka semua mengira kalau orang yang menyerangnya itu adalah seorang player. Tapi setelah melihat orang tersebut dengan jelas, Kayasung pun terkejut karena itu bukanlah seorang player, melainkan seorang monarch bernama Frost Apostle. Selain itu, di belakang sang monarch juga ternyata ada orang yang disandera menggunakan tentakel. Setelah mengetahui hal tersebut, Kilgore dan Saints pun berpikir bagaimana caranya menyelamatkan orang tersebut. Karena meskipun tentakelnya dipotong, infeksinya tidak akan hilang seperti saat mereka melawan boss di season sebelumnya. Lalu Kayasung berkata karena mereka sudah membunuh monarch sebelumnya, maka monarch baru harus mereka hadapi. Kayasung juga bertanya apakah ada cara untuk menyembuhkan candranya. Setelah itu, Kayasung pun mengganti decknya dan menyuruh yang lainnya untuk memusnahkan tentakel yang ada. Di sisi lain, ada seorang player yang sedang berdiri di atas gedung sendirian. Dan player tersebut adalah Vladimir. Di sini, Vladimir telah mengkhianati Monarch Lord dan menyatu dengan Monarch Abominable Fusion. Kemudian, Kayasung dan kawan-kawan pun mulai menyerang lagi ke arah Frost Apostle dan berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkannya, Kayasung pun merasa kesal dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, Kayasung pun diserang dan yang menyerangnya itu adalah Vladimir. Hal tersebut membuat semuanya terkejut karena tidak menyangka Vladimir akan melakukan hal tersebut. Selain itu, 3 vampir pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kedatangan para vampir pun langsung disambut dengan buruk oleh Kayasung dengan menyuruhnya pergi karena mengira mereka itu ada di pihak Vladimir. Tapi vampir pun berkata kalau mereka sudah datang ke tempat yang benar. Mendengar hal tersebut, Kayasung masih berpikir kalau mereka berniat bertarung bersama mereka. Tapi vampir langsung berkata kalau tujuan mereka itu adalah membantu pihak Kang Yosung.
Setelah mengetahui tujuan dari para vampir, Kayasung pun bertanya apa yang mereka inginkan sebagai balasan atas bantuannya. Apakah para vampir meminta mereka untuk tidak memusuhi Vladimir dan berbaikan dengannya? Vampir pun menjawab kalau hal tersebut bukan yang mereka inginkan karena Vladimir telah mengkhianati raja mereka. Selain itu, Vladimir juga sekarang sudah jadi apostol dari Monarch Abominable Fusion. Mendengar hal tersebut, Kang Yosun dan kawan-kawan pun terkejut. Lalu vampir berkata kembali kalau mereka lah yang meminta bantuan Kang Yosun untuk balas dendam kepada Vladimir. Monarch Blood juga ingin membuat kesepakatan sementara dengan Kang Yosun. Di sini, saintis langsung memperingatkan Kang Yosun untuk jangan terlibat dengan masalah Monarch, karena nanti Kang Yosun bisa terseret ke dalam pertarungan antar Monarch. Lalu Kang Yosun bertanya bagaimana kalau dirinya menolak tawarannya itu. Vampir pun menjawab kalau begitu, mereka berniat melakukan tawaran yang serupa kepada si kakek Gravekeeper. Mendengar hal tersebut, Kayasung pun langsung membulatkan tekad untuk menyetujui tawarannya. Tapi sebelum itu, Kayasung bertanya terlebih dahulu apa balasan yang bisa mereka berikan kepada Kang Yosung. Vampir pun menjawab kalau mereka akan memberikan semua yang diizinkan oleh aturan di dalam tawar tersebut. Kayasung pun akhirnya benar-benar setuju dengan tawaran tersebut dan Kayasung pun langsung dipindahkan ke suatu tempat. Di sana, Kayasung diminta untuk meminum darah yang ada di hadapannya. Tanpa berlama-lama pun, Kayasung langsung meminumnya sehingga kontrak dengan Monarch Blood pun berhasil dibuat. Dengan begitu, Kayasung pun langsung mendapatkan beberapa blessing bahkan deck juga yang bernama Friends of Blood. Selain itu, Kayasung juga mendapatkan 1 card mythical dan 2 legendary, serta 3 card hero. Tapi semua hal tersebut nantinya akan ditarik kembali setelah kontraknya berakhir. Setelah mendapatkan itu semua, Kayasung pun merasa senang dan Clone Monarch pun muncul. Kedatangan Clone Monarch barusan pun membuat Kayasung sadar ternyata itulah hadiah awakening kedua yang sebenarnya, karena hadiah sebelumnya itu kurang. Setelah itu, vampir tadi pun pergi dan Vladimir pun muncul di hadapan Kang Yosun dan kawan-kawan. Tanpa basa-basi, Vladimir pun langsung menyerang ke arah mereka tapi tidak ada serangannya itu yang berhasil mengenai sasaran. Lalu Kang Yosung pun menyerang balik Vladimir dan berhasil mengenai dadanya. Hal tersebut Vladimir biarkan begitu saja terjadi, karena yang dia inginkan adalah pertemuan di luar tower. Dengan kalahnya Vladimir, tower pun akhirnya berhasil diselesaikan dan mereka semua pun langsung keluar dari tower. Setelah keluar, Kang Yosung pun berpikir sebenarnya apa yang direncanakan Vladimir sampai ingin bertemu di luar tower. Ternyata Vladimir saat ini sedang melakukan kekacauan di luar tower. Setelah mengetahui hal tersebut melalui berita, Kayasung pun langsung berangkat ke tempat kejadian menggunakan sebuah portal teleportasi. Tapi sebelum masuk ke dalam portal, Kayasung bertanya terlebih dahulu kepada si Patua, kenapa mereka tidak menerima bantuan dari hero yang lain. Si Patua pun menjawab kalau mereka ditolak itu untuk melindungi keamanan intelijen. Lalu sebelum Kayasung berangkat, Kayasung pun mengganti decknya terlebih dahulu ke deck barunya Prince of Blood. Setelah itu, Kayasung pun langsung masuk ke dalam portal untuk menuju tempat kejadian. Di sana sudah ada saintis yang menunggu dan para player lainnya yang sedang melawan tentakel-tentakel yang ada di hadapannya. Melihat hal tersebut, Kayasung pun langsung berkata kalau orang yang akan menyelesaikan semuanya sudah datang. Setelah itu, saintis pun langsung memberikan babnya kepada semua orang. Kemudian, Kayasung dan saintis pun mulai maju untuk menerobos masuk ke tempat Vladimir. Selama di perjalanan menerobos, Kayasung tidak mengalami kesulitan sama sekali. Tapi tiba-tiba Kayasung terkejut melihat ada orang yang dimanfaatkan oleh Vladimir. Hal tersebut benar-benar membuat Kayasung marah dan maju lagi meskipun harus membunuh orang-orang tersebut. Lalu Kayasung pun diserang oleh beberapa tentakel setelah selesai mengalahkan orang-orang yang dikendalikan oleh Vladimir. Di sini Kayasung langsung menggunakan skillnya yang bernama Descent of the Domenton. Serangan tersebut pun langsung mengalahkan para tentakel yang mencoba menyerang Kayasung. Lalu saintis juga datang membantu untuk menyerang para tentakel hingga akhirnya tentakel tersebut musnah. Dan jalan menuju tempat Vladimir pun terbuka lebar. Setelah itu, Kayasung dan saintis pun langsung maju untuk menuju tempat Vladimir. Di jalan, Kayasung berpikir kalau Vladimir saat ini itu bukanlah orang yang dirinya kenal. Kang Yosung juga kepikiran tentang kata-kata dari Clone Monarch yang berkata kalau Kang Yosung itu sebenarnya bisa menjadi pahlawan atau penjahat. Terserah pada apa yang Kang Yosung pilih. Kang Yosung pun berkata di dalam hatinya, jika hal tersebut adalah keputusan yang mudah dibuat dan seorang pahlawan bisa berubah menjadi penjahat dengan mudah, serta jika dunia mengetahuinya, apakah bisa dunia melihat sang pahlawan dengan cara yang sama? Kemudian, Kayasung dan saintis pun sampai di pintu masuk. Sebelum masuk, Kayasung bertanya kepada saintis menurutnya Vladimir ada di mana. Belum sempat saintis menjawab, notifikasi dari Monarch Blood pun muncul dan menyuruh Kayasung untuk segera memenuhi kontraknya.
Karena Monarch Brute sudah tidak sabaran, akhirnya Kang Yesung pun masuk ke dalam untuk melawan Vladimir. Sementara itu, Saintes tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu di luar. Karena pertarungan tersebut adalah pertarungan antar Monarch, jadi Saintes tidak mungkin dibiarkan masuk. Lalu Kang Yesung pun berkata kepada Saintes kalau dirinya akan segera kembali. Setelah masuk, Kang Yesung langsung berhadapan dengan Vladimir yang sudah berubah menjadi monster. Selain itu, saat ini Kang Yesung juga sudah siap untuk bertarung melawan Vladimir. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari kisah Kang Yesung sang Hero King. Kalian penasaran kan bagaimana pertarungan Kang Yesung dan Vladimir akan berlangsung? Apakah Kang Yesung bisa menang melawan Vladimir atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.